Penerapan hak asasi manusia (HAM) dalam praktik kesehatan di rumah sakit atau puskesmas didasari oleh prinsip-prinsip dasar HAM yang melibatkan hak hidup, hak atas kesehatan, dan perlakuan yang adil. Ini mencakup hak setiap individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi serta hak atas informasi dan persetujuan secara bebas sebelum pengobatan. Upaya penerapan HAM di bidang kesehatan bertujuan untuk memastikan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak dasar setiap pasien. Persatuan dan kesatuan dalam masyarakat multikultur dalam pelayanan kesehatan melibatkan pemahaman akan keberagaman budaya, nilai, dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa setiap individu memiliki keunikan dalam pandangan terhadap kesehatan dan penyembuhan. Konsep nilai, moral, dan norma dalam pelayanan kesehatan sangat erat kaitannya dengan etika profesi medis. Nilai-nilai seperti kepercayaan, keadilan, dan kasih sayang menjadi landasan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Etika medis juga mencakup norma yang mengatur perilaku para profesional kesehatan, sehingga menciptakan lingkungan pelayanan yang aman dan terpercaya. Pemahaman terhadap konsep ini membantu memastikan bahwa keputusan dan tindakan di bidang kesehatan selaras dengan prinsip-prinsip moral yang mendasarinya. Pendidikan Kewarganegaraan Global atau PKN Global dalam pelayanan kesehatan mencakup pemahaman nilai-nilai kewarganegaraan yang bersifat universal, kesadaran terhadap isu-isu global dalam bidang kesehatan, dan kemampuan berkontribusi dalam skala internasional untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Integrasi PKN Global dalam pendidikan kesehatan bertujuan menghasilkan tenaga kesehatan yang memiliki perspektif global, mampu bekerja lintas batas negara, serta peduli terhadap tantangan kesehatan global seperti pandemi dan isu-isu kesehatan global lainnya. 1. Penerapan hak asasi manusia atau HAM dalam praktik kesehatan di Puskesmas Abipura. 1. Deskripsi observasi. Pengamatan terhadap situasi atau kasus yang melibatkan masalah HAM dalam pelayanan kesehatan. Jawab, sejauh yang kami amati, di Puskesmas Abipura tidak terdapat situasi atau kasus yang melibatkan masalah HAM terhadap pelayanan kesehatan. Petugas puskesmas melayani pasien dengan baik. Mereka menjaga privasi pasien dan bersikap adil kepada pasien, tanpa membeda-bedakan serta memberikan informasi yang jelas kepada pasien. Evaluasi sejauh mana prinsip-prinsip HAM diterapkan dalam pelayanan kesehatan di lingkungan rumah sakit atau puskesmas. Jawabannya adalah, setelah kami evaluasi, kami mengamati petugas puskesmas Abipura sudah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dalam melayani pasien. 2. Hasil observasi. Sejauh mana prinsip-prinsip HAM dihormati dalam pelayanan kesehatan. Prinsip-prinsip HAM harus dipatuhi secara ketat dalam pelayanan kesehatan, termasuk hak atas hidup atau penghormatan terhadap kehidupan, kebebasan dari gangguan atau diskriminasi, disiplin, dan perawatan kesehatan yang sesuai. Namun pelaksanaannya dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor lokal dan sistem kesehatan. Sejauh mana rumah sakit atau puskesmas mematuhi pedoman dan regulasi terkait HAM. Di Puskesmas Abipura, tenaga medis dan staf administrasi dapat merespon dan memahami konsep hak asasi manusia atau HAM dalam praktik kesehatan dengan 1. Memberikan pelatihan khusus tentang prinsip-prinsip HAM dalam konteks pelayanan kesehatan, sehingga mereka dapat memahami hak-hak pasien dan tanggung jawab profesi medis. 2. Menggunakan simulasi kasus untuk membantu anggota staf medis lebih memahami cara menangani situasi yang berkaitan dengan hak-hak pasien. 3. Kemampuan komunikasi untuk menjamin bahwa pasien menerima informasi tentang layanan kesehatan dengan cara yang mudah dimengerti dan sopan. 4. Memastikan ruang pemeriksaan dan data pasien dijaga kerahasiaannya, serta memberikan informasi hanya kepada pihak yang berwenang. 5. Menyediakan pelayanan kesehatan secara adil, tanpa diskriminasi, dan memastikan bahwa semua pasien memiliki akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan. 6. Melibatkan pasien dalam proses pengambilan keputusan terkait perawatan mereka dan memberikan informasi yang jelas dan memadai. 7. Menyampaikan informasi tentang pengobatan yang direkomendasikan dan risikonya. 8. Memberikan panduan terkait obat-obatan dan dosis yang diberikan. 9. Menjelaskan prosedur medis yang akan dilakukan dan tujuannya. 10. Memastikan pasien memahami prosedur medis dan memberikan persetujuan dengan sukarela. 11. Menyediakan formulir persetujuan informasi dengan bahasa yang dapat dipahami pasien. 12. Mengadakan sesi edukasi secara rutin yang melibatkan tenaga medis, staf administratif,
dan pasien untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi kesehatan, penanganan penyakit, dan pencegahan. 13. Menyediakan loket informasi di puskesmas yang dapat diakses oleh pasien untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kondisi kesehatan mereka atau prosedur pengobatan yang akan dijalani. 14. Mengimplementasikan sistem konsultasi online di mana pasien dapat berkonsultasi dengan tenaga medis secara virtual untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau klarifikasi mengenai kondisi kesehatan mereka. 15. Menyediakan program edukasi kesehatan kepada pasien sehingga mereka memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi kesehatan mereka dan dapat mengambil langkah-langkah preventif. 2. Persatuan dan kesatuan dalam masyarakat membentuk kultur dalam pelayanan kesehatan. 1. Deskripsi observasi. A. Pengamatan interaksi antara tenaga medis, pasien, dan keluarga pasien yang berasal dari beragam latar belakang budaya. Pengamatan kami di Puskesmas Abepura terhadap interaksi antara tenaga medis atau petugas puskesmas dengan pasien serta keluarga pasien sangat baik, karena petugas di Puskesmas Abepura melayani pasien dengan adil tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka. B. Evaluasi strategi atau tindakan yang diterapkan untuk mempromosikan persatuan dan kesatuan di antara pasien multikultur dan staf medis. Setelah kami evaluasi, kami melihat bahwa persatuan dan kesatuan antara tenaga medis atau petugas dengan pasien di Puskesmas Abepura sangat baik karena petugas melayani pasien dengan adil tanpa memandang latar belakang. Dengan demikian, suasana dan lingkungan yang nyaman di Puskesmas Abepura memastikan pasien merasa nyaman saat berobat di sana. 2. Hasil observasi. A. Sejauh mana persatuan dan kesatuan ditekankan dan diwujudkan dalam pelayanan kesehatan? Persatuan dan kesatuan dalam pelayanan kesehatan tercermin dalam kolaborasi tim medis, penekanan pada pasien sebagai fokus utama, dan adopsi praktik-praktik terbaik yang bersifat inklusif dan menyeluruh. B. Sejauh mana rumah sakit atau puskesmas memfasilitasi interaksi positif di antara individu dari beragam latar belakang budaya? Puskesmas Abepura memfasilitasi interaksi positif di antara individu dari beragam latar budaya dengan cara 1. Memberikan pelatihan kepada tenaga medis dan staf administratif tentang keanekaragaman budaya, termasuk pemahaman tentang norma-norma budaya yang dapat mengaruhi pemahaman kesehatan dan pengambilan keputusan pasien. 2. Melatih keterampilan komunikasi yang sensitif terhadap keberagaman budaya agar pelayanan dapat disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan pasien. 3. Pelatihan untuk mengidentifikasi dan menangani konflik budaya yang mungkin muncul dalam konteks pelayanan kesehatan. 4. Mendorong sikap inklusif dan penerimaan terhadap keberagaman budaya dalam tim medis dan staf administratif. 5. Memastikan bahwa pelayanan kesehatan diselenggarakan secara setara untuk semua kelompok budaya tanpa diskriminasi. 6. Menyediakan layanan penerjemah atau interpreter untuk memfasilitasi komunikasi dengan pasien yang mungkin memiliki bahasa yang berbeda, sehingga informasi medis dapat dipahami dengan baik. 7. Penggunaan teknologi seperti aplikasi penerjemah atau perangkat elektronik untuk mendukung komunikasi antara tenaga medis dan pasien. 3. Konsep nilai moral dan norma dalam pelayanan kesehatan. 1. Deskripsi observasi. A. Pengamatan situasi kesehatan yang melibatkan pertentangan nilai moral atau norma dalam pengambilan keputusan medis. Jawab. Pengamatan kami di Puskesmas Abepura tidak terdapat pertentangan nilai moral dan norma dalam pengambilan keputusan medis karena petugas puskesmas dapat melayani pasien dengan sangat baik. Solusi yang diterapkan yang mempertimbangkan perspektif etika dalam penyelesaian masalah. Jawab, dari evaluasi kami dapat disimpulkan bahwa di Puskesmas Abepura tidak ada masalah karena petugas puskesmas memberikan layanan kesehatan kepada pasien secara baik dan sesuai dengan etika. Hasil observasi, sejauh mana konflik nilai moral atau norma
diidentifikasi dan diatasi dalam konteks pengambilan keputusan medis. Konflik nilai, moral, atau norma dalam pengambilan keputusan medis dapat diidentifikasi melalui dialog terbuka antara pasien, keluarga, dan tim medis. Penilaian etika, pengakuan terhadap nilai dan norma yang mungkin bertentangan, membantu dalam menemukan solusi yang paling sesuai. Sejauh mana solusi yang diterapkan mencerminkan pertimbangan etika yang matang. Di Puskesmas Abelpura, tenaga medis dapat mewujudkan efektif dengan cara mendengarkan akses terhadap keluhan pasien, memberikan dukungan moral, dan memberikan informasi secara jelas dan ramah. Selain itu, menciptakan lingkungan yang nyaman dan memberikan perhatian personal kepada setiap pasien. Di Puskesmas Abelpura, keterbukaan dan transparansi dengan dapat diwujudkan melalui penjelasan yang jelas dan terbuka tentang diagnosis, prosedur medis yang akan dilakukan, resiko yang mungkin terjadi, dan opsi perawatan yang tersedia. Memberikan informasi tertulis atau lisan tentang hak pasien, termasuk hak untuk mendapatkan informasi lengkap, menyediakan ruang untuk pertanyaan dan diskusi antara tenaga medis dan pasien, dan keluarga juga mendukung transparansi dalam penyampaian informasi kesehatan. Di Puskesmas Abelpura memberikan akses yang adil terhadap pemeriksaan medis, diagnosis, dan perawatan. Pemilihan perawatan juga harus didasarkan pada kebutuhan medis dan bukan faktor diskriminatif. Selain itu, penyediaan informasi kesehatan yang mudah diakses dan dipahami oleh pasien. Di Puskesmas Abelpura memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada pasien, menghindari konflik kepentingan, dan menangani informasi medis secara rahasia sesuai dengan etika profesi. Mengikuti regulasi terkait praktik medis untuk memastikan pelayanan kesehatan yang aman dan efektif, menangani penyimpanan medis pasien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, memastikan bahwa para tenaga kesehatan memiliki izin praktik dan sah sesuai dengan regulasi yang berlaku, memastikan informasi pasien digunakan secara etis dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, memberikan pelatihan kepada staf puskesmas tentang keberagaman budaya, sensitivitas budaya, komunikasi dan efektif dengan pasien, dan dari latar belakang yang berada, memberikan edukasi kesehatan kepada pasien untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap kondisi kesehatan dan upaya pencegahan, memastikan stok obat dan alat kesehatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pasien. 4. Pendidikan kewarganegaraan global dalam pelayanan kesehatan. 1. Deskripsi observasi. A. Pengamatan terhadap seminar atau pelatihan terkait isu-isu global dalam kesehatan di rumah sakit atau puskesmas. Pengamatan di Puskesmas Abelpura terhadap seminar atau pelatihan terkait isu-isu global dalam kesehatan sudah cukup baik karena terdapat keterbatasan sumber daya dan tantangan budaya serta bahasa antara petugas dan pasien. B. Evaluasi proyek atau inisiatif yang mengintegrasikan pemahaman PKN global dalam praktik kesehatan. Dari evaluasi, kami mengenai proyek atau inisiatif yang mengintegrasikan pemahaman PKN global dalam praktik
Kesehatan sudah baik karena tim tanggap darurat sudah terlatih dan siap sedia untuk merespon cepat pada situasi kritis yang terjadi di puskesmas. 2. Hasil observasi A. Sejauh mana isu-isu global diperhatikan dalam konteks pelayanan kesehatan. Isu-isu global yang diperhatikan di dalam puskesmas Sabepura yaitu melibatkan upaya vaksinasi massal, peningkatan kebersihan, dan manajemen krisis dalam menangani wabah penyakit. B. Sejauh mana inisiatif PKN global diimplementasikan dalam praktik kesehatan. Di Puskesmas Sabepura, inisiatif tersebut bisa melibatkan penyuluhan kesehatan global kepada pasien dan penerapan protokol kesehatan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesiapan staf medis dalam menghadapi tantangan global tersebut meliputi 1. Memberikan pelatihan khusus tentang penanganan krisis kesehatan, termasuk prosedur darurat, penggunaan peralatan pelindung diri, dan manajemen pasien pada situasi pandemi. 2. Mengadakan simulasi dan latihan reguler untuk mensimulasikan skenario pandemi atau krisis kesehatan lainnya, sehingga staf medis dapat terlatih dan merespon dengan cepat. 3. Peningkatan kapasitas rumah sakit, termasuk peningkatan jumlah tempat tidur, peralatan medis, dan sumber daya lainnya untuk menghadapi lonjakan pasien selama krisis kesehatan. 4. Membentuk tim tanggap darurat yang terlatih dan siap sedia untuk merespon cepat pada situasi krisis, termasuk penugasan, peran, dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. 5. Memastikan ketersediaan KPP yang memadai dan memberikan pelatihan tentang penggunaan yang benar kepada staf medis, sehingga mereka dapat melindungi diri sendiri dan pasien. 6. Membangun sistem komunikasi yang efektif antara staf medis, pemimpin puskesmas, dan pihak terkait lainnya untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan akurat. Terdapat sejumlah tantangan khusus dalam menghadapi isu-isu global, PKN global, atau nilai-nilai kemanusiaan dalam praktek kesehatan. Beberapa di antaranya termasuk 1. Puskesmas menghadapi keterbatasan sumber daya baik finansial maupun tenaga kerja yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk menyediakan pelatihan dan pendidikan tambahan. Kedua, beberapa staf medis mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya konsep-konsep global atau nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks pelayanan kesehatan, yang dapat menghambat penerapan praktik tersebut. Yang ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu global seperti pandemi atau penyakit menular perlu ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan program kesehatan di puskesmas. Keempat, perubahan iklim dapat meningkatkan risiko penyakit menular dan kesehatan lingkungan, menambah kompleksitas dalam penanggulangan isu-isu global di puskesmas. Yang kelima, perbedaan budaya dan bahasa dapat menyulitkan komunikasi efektif dan pemahaman antara staf medis dan pasien, terutama dalam lingkungan multikultural. Keenam, mengorganisir pelatihan atau program pendidikan tambahan dapat menghadapi kendala logistik, terutama jika harus disesuaikan dengan jadwal yang padat dan tuntunan klinis. Kesimpulan, berdasarkan hasil observasi di atas, kami menyimpulkan bahwa Puskesmas Sabepura telah menunjukkan tanggung jawab dan kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip HAM, mempromosikan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat multikultur, mengelola konflik nilai, moral, atau norma, dan mengintegrasikan PKN global dengan sangat baik.